Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya itu sesuai cara mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan lah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ba'du. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Al-Mustanir beserta jajaran. Yang saya hormati seluruh panitia yang mensukseskan acara kita pada hari ini. Dan yang saya muliakan para alim kita, para guru kita yang sudah sama-sama hadir di depan kita. Dan tak kalah pentingnya juga seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Pertama, kita mengucap alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini di rumah Allah. Semua orang yang hadir di sini insya Allah tambah biar kuat. Mantap. Oh ya. Ini Ustaz, lagi perlu berarti. Ya. Tes tetap. Oke. Double ya. Masya Allah. Jadi saya sering menyampaikan bahwa siapapun yang datang ke rumah Allah, maka dia insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini rumah Allah, baitun min buyutillah. Jadi masjid itu adalah kata Rasulullah baitun min buyutillah. Masjid itu adalah rumah di antara rumah-rumah Allah. Maka ada yang bilang baitullah. Inilah baitullah. Maka saya sering sampaikan siapapun yang datang, siapapun yang masuk ke rumah Allah, maka Allah pasti muliakan dia insyaallah. Yang kedua, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita, panutan kita yang senantiasa kita rindukan. Rindu gak sama Nabi? Kangen gak sama Nabi? Serius? Serius? Ya. Kalau ada orang gak kangen sama Nabi, dipertanyakan. Maka hadirnya kita di acara ini paling tidak salah satu bentuk kangennya kita pada baginda Nabi. Ada enggak yang pernah ketemu Nabi? Ada enggak? Adakah yang pernah berjumpa dengan Nabi? Belum. Tapi kok bisa kangen ya? Itulah namanya iman. Makanya kalau kamu kangen sama Nabi, maka Nabi jauh lebih kangen sama kita. Bahkan sebelum kita lahir, dulu Nabi sudah kangen sama kita. Sampai membuat barisan sahabat Nabi jadi cemburu. Seorang sahabat sampai bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami bukan saudaramu?" Kata Nabi, "Antum ashabi." Kamu semua sahabat saya. Sahabat, bukan saudara. Siapa lantas yang disebut saudara? Mereka yang beriman kepadaku walaupun dia belum pernah berjumpa dengan aku. Kitalah itu. Tak pernah kita berjumpa Nabi, tapi kita tetap memegang rasa rindu dan cinta pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah.
Panitia tolong diingatkan nanti waktunya ya. Oke. Di dalam Al-Quran yang sering disampaikan, kalau Isra Mi'raj ini ayatnya selalu disampaikan, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu yang akan kita bahas kurang lebih 40 menit ke depan. Lantas potong dari 10 menit. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan yumajjidu nafsahu. Dengan memuji ya, Allah boleh memuji dirinya sendiri. Ya. Yumajjidu nafsahu. Kenapa dia memuji dirinya sendiri? Li'annahu huwa yaqdiru ala ma la yaqdiru ahad. Karena dia tahu tidak ada satupun orang yang mampu, ya, kecuali dirinya. Dia tahu karena Allah dialah yang satu-satunya mampu, ya. Dialah, yang lain tidak ada yang mampu. Apa itu? Asro itu, jadi kalau namanya Isra Mi'raj ada dua hal. Isra Mi'raj, dua ya. Isra Mi'raj. Isra asra asalnya. Asra itu berjalan. Mi'raj itu menanjak, naik ke atas. Jadi dua ya, berjalan ke atas, naik ke atas itu Mi'raj. Asra bi'abdihi, Allah memperjalankan hambanya, abdihi yaitu Muhammad. Berjalan dari mana dia? Allah jalankan dari mana dia? Dari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1.500 kilo. 1.500 kilo. Saya pernah melakukan perjalanan kurang lebih 1.500 kilo. Itu dari Medan, Sumatera Utara sampai Palembang, Sumatera Selatan. Berapa lama itu? 32 jam. Naik bus. Ya. Berapa lama? Itu perjalanan 1 malam 2 hari. Ya. Tetapi berjalannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Sidratil Muntaha dan Baitul Ma'mur, dilakukan setelah sholat Isya, turun lagi ke bumi sebelum sholat subuh. Luar biasa. Kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi saya cerita dari Medan sampai Palembang 32 jam 1.500 km ditempuh dengan perjalanan naik bus itu 2 hari 1 malam, percaya nggak? Percaya nggak? Tapi kalau saya bilang tadi Nabi Muhammad dari Masjidil Haram, jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ke-7 cuman 1 malam. Ya, cuman 1 malam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah ujiannya. Saya tanya nih sekarang, Bapak Ibu percaya nggak? Halo. Jawab. Kalau nggak dijawab, ditanya nanti Allah antum. Antum percaya nggak perjalanan Nabi Muhammad 1 malam? Betul? Nah itu. Nah kalau diam tak percaya. Ketika kabar ini Bapak Ibu disampaikan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, apa kata mereka? Ah, Muhammad tambah gila ini kayaknya.
Muhammad tambah stres dia. Udah lain sekarang karangan ceritanya. Mengarang dia. Berjalan dia katanya Jaril Masjid Haram, Masjidil Aqsa, sampai langit ke-7, turun lagi dia cuma 1 malam. Waduh. Tapi hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ketika berita itu sampai kepada Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Ya? Apa kata Abu Bakar? Ya? Kata Abu Bakar, in qala sodaqtu. Kalau Muhammad yang mengatakan itu, maka saya percaya. Di saat orang-orang lain tidak pada percaya, sampai berita itu kepada Abu Bakar, kata Abu Bakar, in qala, kalau yang mengatakan itu Muhammad, saya percaya. Subhanallah. Jadi ini Bapak, ini iman itu, inilah kewajiban kita mengimani Allah dan Rasul, walaupun sepertinya tak masuk akal. Karena tidak bisa semua dilogikakan Bapak Ibu. Ya, tidak bisa. Karena tadi memang Allah sudah mengatakan asra, Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang berjalan. Bukan Nabi Muhammad yang menempuh perjalanan itu seperti kita menempuh perjalanan Medan Palembang, saya bilang tadi, bukan. Tapi Allah yang memperjalankan. Kalau Allah yang memperjalankan, maka apa yang tidak bisa? Mudah itu bagi Allah. Maka hikmah yang kedua adalah kita harus iman kepada apapun yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa hikmahnya? Apapun yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, baik itu perintah, baik itu larangan, maka kita harus tunduk pada itu semua. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Semua harus kita kerjakan. Itulah bentuk iman kita kepada Allah. Kalau orang mencuri dipotong tangan, ini tak masuk akal lagi, ini sudah katanya. Ini hukuman tak masuk akal, tak bisa lagi diterima di zaman sekarang. Ada orang membunuh, kemudian si pembunuh dibalik bunuh. Ini sudah nggak bisa lagi, nggak relevan lagi hukum ini diterapkan hari ini, kata mereka. Dalam Islam namanya kisos. Saya cerita sedikit, tadi pagi istri saya cerita. Katanya di video ada anak kecil umur 10 tahun di Nias. Bapak sama ibunya sudah cerai, ibunya menikah lagi, bapaknya entah kemana. Akhirnya anak ini ditinggal sama keluarganya. Apa yang terjadi? Habis dia dihajar oleh keluarganya. Kakinya patah, tangannya patah, kakinya lumpuh, badannya semua dihajar setiap hari. Tangan itu yang bagus sengaja dipatahkan. Jadi kalau kalian melihat kejahatan Yahudi, ada Yahudi lagi sebenarnya di sini yang lebih jahat. Ya, saya bilang itu tidak akan berakhir kalau tidak diterapkan kisos. Ya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Coba tengok anak Ibu umur 10 tahun, tangannya sengaja dipatahkan, kakinya sengaja diremukkan, tubuhnya sengaja disayat-sayat, sengaja loh, sengaja. Jadi pengakuan si anak itu waktu dipatahkan tangannya oleh keluarganya itu, oleh bibinya itu katanya, jadi mulutnya itu ditutup dulu, ditutup, diikat biar nggak teriak kencang, baru dipatahkan. Itu kejadian itu di Nias Sumatera Utara. Saya bilang nggak akan selesai yang kayak begini kalau tidak ada hukum kisos. Kenapa?
orang yang melakukan itu harus diberlakukan sama seperti itu. Begitulah dia mematahkan tangan anak itu, begitulah seharusnya orang itu dipatahkan tangannya. Baru bisa bikin jerah. Tapi apa orang bilang sekarang? Orang-orang yang pintar-pintar mengatakan, itu tidak cocok lagi. Ini enggak zamannya lagi. Hukuman mati harus dihapuskan karena sudah tidak sesuai, itu melanggar HAM. Bagaimana dengan orang yang membunuh kemudian menghilangkan nyawa orang lain? Apakah dia tidak melanggar HAM? Hadirin sekalian rahmati Allah, inilah jauhnya perbedaan hukum buatan Allah dengan hukum buatan manusia. Hukum manusia itu banyak pertimbangan, apalagi yang membuat hukum juga manusia. Tapi ketika Allah yang membuat hukum, maka Allah tidak ada di situ sedikit pun kepentingan kecuali hanya untuk kebaikan bagi manusia. In uridu illal islah. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu. Aqsa itu di mana Bapak Ibu? Di mana? Palestina. Sekarang yang sedang diobok-obok oleh Yahudi laknatullah, Zionis laknatullah. Di situ ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin. Maka kita mengapa bela Palestina? Mengapa bela Al-Aqsa? Karena itu adalah kiblat pertama kaum muslimin. Kenapa? Karena itu milik kaum muslimin. Kenapa? Karena tanah itu adalah tanah milik kaum muslimin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ketika Allah mengatakan allazi barakna haulahu, sekitar Masjid Aqsa itu Allah berkahi. Berkahi dalam bentuk apa? Az-zuru'u wath-thamar. Di sana itu semua buah ada. Di sekitarnya, di Palestina itu semua buah ada, perkebunannya semua subur, sangat subur. Ini saya kasih tahu nggak beritanya? Ternyata, ini mau Ramadan ya? Berapa lama lagi Ramadan? Katanya tinggal 6 kali Jumat lagi Ustadz. Ya, Ramadan lah kita. Apa yang biasa dibeli orang Ramadan? Kurma. Pak, beli apa Pak? Kurma. Bapak tahu nggak? Israel itu pemasok 60% kurma dunia. 60% kurma yang ada di dunia asalnya dari Israel. Eksportir nomor 2 setelah Saudi adalah Israel. Jadi kalau nggak salah Arab Saudi itu mengekspor 330 sekian juta US dollar, ya. Kemudian Israel juga mengekspor kurma itu ya 317 sekian juta ton ke seluruh dunia. Jadi nomor 1 Saudi, nomor 2 Israel. Jadi hati-hati, jangan-jangan kurma nanti yang dibeli kurma Israel. Dia memasuk 60% pasar dunia. 40% kurma itu ditanam di atas tanah hasil curian. Kaum muslimin tanahnya dicuri. Saudara kita yang di Palestina tanahnya dicuri. Jadi kurma yang mereka ekspor itu 40%-nya ditanam di atas tanah lahan hasil menjarah milik kaum muslimin. Luar biasa nggak itu? Berarti memang berkah di sekitar Al-Aqsa ini berkah. Ya, berkah. Untuk apa Allah perjalankan Nabi Muhammad? Untuk apa Allah sampaikan ke dia sampai Sidratil Muntaha, menerima salat dan sebagainya?
Kata Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina, supaya kami lihatkan kepadanya. Nabi Muhammad tadi diajak jalan-jalan. Untuk apa? Untuk Allah perlihatkan kepadanya min ayatina, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Maka selama perjalanan Nabi Muhammad di langit pertama bertemu dengan Nabi ini, langit kedua Nabi dan seterusnya, sampai langit ke atas itu ketemu dengan Musa dan seterusnya, ya, di setiap langit bertemu dengan para nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang hikmah yang ketiga yang kita ambil adalah bahwa apa yang terjadi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah bentuk kekuasaan Allah yang itu harus menjadi bagi kita adalah sesuatu yang semakin menguatkan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertambah kuat iman kita, bukan kayak orang-orang kafir, bukan kayak orang musyrik ketika disampaikan cerita mengatakan, Muhammad gila, Muhammad bohong, Muhammad tambah gak bener, Muhammad ini sudah macam-macam. Tetapi ketika cerita itu sampai kepada kita orang beriman, seharusnya adalah bertambah iman kita. Makanya kalau disampaikan kepada kita ayat-ayat Allah, bertambah iman kita, bergetar hati kita. Apa bentuk keimanan bergetar dan tunduknya kita kepada Allah? Laksanakan semua perintah Allah ini. Makanya kalau sudah bertahun-tahun kita ikut Isra Mi'raj, tapi tak bertambah iman dan takwa kita, tak bertambah tunduk dan patuhnya kita kepada Allah, masih juga kita mencari hukum selain hukum Allah, masih saja kita mencari aturan selain aturan Allah, maka perlu dipertanyakan, ngapain tiap tahun Isra Mi'raj? Ngapain tiap tahun Isra Mi'raj? Paling-paling yang diingat apa? Oh, kewajiban sholat. Udah selesai itu. Ya, sudah selesai. 5 menit lagi selesai. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Jadi kita Isra Mi'raj nambah iman. Kita Isra Mi'raj patuh pada apapun yang diperintahkan Allah dikerjakan, apapun yang dilarang Allah tinggalkan, apa yang datangnya dari baginda Nabi dipercaya. Seperti Abu Bakar tadi ketika sampai apa katanya, in qala, kalau yang menceritakan itu Muhammad, saya percaya. Maka Bapak Ibu membangun kepercayaan itu penting. Ya. Kalau sempat orang cerita gini, si Anu, siapa yang ngomong? Si Anu, Allah si Anu. Ya. Tapi kalau siapa yang cerita si Anu? Oh, si Anu, kalau itu percaya aku. Ini beda nih. Tapi kalau siapa yang cerita? Si Anu. Si Anu yang cerita. Udahlah. Jadi Bapak Ibu ini ya. Jadi intinya adalah bahwa yuk mari apapun yang datangnya apapun yang dari baginda Nabi Muhammad SAW kita kerjakan. Apa yang dilarang kita tinggalkan. Ya, ini hikmah diantara peringatan Isra dan Mi'raj. Jadi bukan sekedar sholat. Sholat itu hanya satu kewajiban. Perintah sholat itu wajib. Ya, jadi jangan tak bergerak kita dari situ. Sholat aja. Kewajiban kita bukan cuman sholat. Kewajiban kita bukan cuma sholat. Puasa itu wajib, ya. Sholat wajib. Menerapkan hukum Allah juga wajib. Kisos itu juga wajib, ya. Pakai ekonomi Islam juga wajib. Muamalah pakai aturan Islam juga wajib. Sama wajibnya menikah pakai hukum Islam. Ya Pak, Bu, kita kan menikahkan anak kita kan pakai syariat Islam kan.
Kalau nggak pakai Islam sah nggak nikahnya? Nggak sah. Kalau kita jual beli tapi nggak pakai Islam, kira-kira jual belinya sah apa nggak? Nggak seharusnya. Tapi nggak pernah ada yang mempermasalahkan. Pas kawinnya tidak syar'i, masalah. Tapi pas jual beli tidak pakai Islam, kayaknya nggak masalah. Kenapa bisa begitu? Itulah zaman sekarang. Kita mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian besar aturan Islam itu. Maka melalui momen Isra Mi'raj ini, yuk tambah iman kita, yuk tambah keyakinan kita, yuk kita perjuangkan penerapan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sajalah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.